Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robin Akbar. Saya dari Universitas Siber Asia. Di sini saya akan presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing dan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra. Oke, di sini soal yang pertama akan saya bahas dan jawab adalah software as service, utility computing dan integrate network. Yang pertama adalah software as service atau SaaS adalah model layanan komputasi awan di mana aplikasi perangkat lunak di hosting dan dikelola secara terpusat oleh penyedia layanan. Kemudian disediakan kepada pengguna melalui internet. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini melalui web browser tanpa perlu menginstal atau memelihara perangkat lunak secara lokal. Model berlangganan biasanya diterapkan di mana pelanggan membayar berdasarkan penggunaan atau dengan biaya berlangganan tetap, yaitu berbasis cloud dan dapat diakses melalui internet, tidak memerlukan instalasi lokal, pembaruan dan pemeliharaan ditangani oleh penyedia layanan, model pembayaran fleksibel, basis langganan atau penggunaan, contohnya kayak Google Workspace, Microsoft 365, atau Salesforce. Yang kedua adalah utility computing, merupakan model bisnis teknologi informasi di mana sumber daya komputasi seperti pemrosesan, penyimpanan, dan bandwidth disediakan sesuai permintaan dan ditagih berdasarkan penggunaan. Mirip dengan utilitas publik seperti listrik atau air, model ini memungkinkan organisasi untuk mengelola biaya IT mereka secara lebih efektif dengan hanya membayar sumber daya yang benar-benar mereka gunakan seperti sumber daya komputasi disediakan oleh permintaan, pembayaran berdasarkan penggunaan aktual, memungkinkan skalabilitas yang lebih baik, mengurangi infrastruktur IT mereka, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga adalah integrated network, adalah jaringan yang menggabungkan berbagai jenis komunikasi dan layanan ke dalam satu platform terpadu. Jaringan ini memungkinkan integrasi seamless antara berbagai jenis data, server dan layanan multimedia melalui infrastruktur yang sama. Konsep ini memungkinkan organisasi untuk mengelola komunikasi-komunikasi secara lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Menggabungkan berbagai jenis komunikasi dalam satu platform, mendukung integrasi data, suara dan multimedia, meningkatkan efisiensi komunikasi, memungkinkan manajemen jaringan yang lebih baik, dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan sumber daya jaringan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan arsitektur hybrid cloud computing, yaitu merupakan infrastruktur yang mengintegrasikan lingkungan private cloud dan public cloud melalui jaringan yang aman dan terpadu. Private cloud yang biasanya berada di data center perusahaan mengelola data dan aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan dan kontrol yang tinggi. Komponen ini mencakup database internal, aplikasi bisnis kritis, dan sistem penyimpanan data sensitif yang dikelola secara langsung oleh tim IT internal. Public cloud menyediakan skalabilitas dan fleksibilitas melalui layanan yang dikelola oleh penyedia cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Lapisan koneksi hybrid menjadi jembatan kritis yang menghubungkan kedua lingkungan ini. Komponen ini terdiri dari berbagai teknologi seperti VPN atau Virtual Private Network, Direct Connect, dan API Gateway yang memungkinkan komunikasi aman antara private dan public cloud. Yang ketiga adalah platform manajemen hybrid cloud berfungsi sebagai pusat kontrol yang memungkinkan tim IT untuk mengelola, memantau, dan mengoptimalkan infrastruktur hybrid. Poin keempat, keamanan menjadi aspek fundamental dalam arsitektur hybrid cloud dengan implementasi berbagai lapisan pertahanan seperti firewall, enkripsi data, manajemen identitas dan akses, serta pemantauan keamanan yang komprehensif. Sistem ini harus memastikan perlindungan data baik saat dia maupun dalam transit antara private dan public cloud. Poin kelima selanjutnya adalah aspek integrasi dalam arsitektur hybrid cloud tidak hanya mencakup konektivitas jaringan, tetapi juga meliputi integrasi data, aplikasi, dan infrastruktur. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan aplikasi dan workload di lingkungan yang paling sesuai sambil mempertahankan kemampuan untuk memindahkan atau mensinkronkan data dan proses antara private dan public cloud sesuai kebutuhan. Di sini saya sudah membuat diagram, gambarnya itu public cloud tidak ada data center, private apps, database dan storage, lalu di sini ada public cloud, ada cloud service, SaaS apps, cloud storage, dan cloud database, lalu uh, merger atau menyatu dengan hybrid connection layer yaitu VPN atau direct connect dan disertai dengan load balancer. Maka di sini ada hybrid management platform. Dan hybrid connection layer dari layer bercabang lagi ke private cloud lalu ke public cloud. Selanjutnya adalah yang poin ketiga, empat faktor utama yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Yang pertama adalah strategi dan perencanaan yang matang.
Sebelum mengadopsi cloud computing, perusahaan perlu memiliki strategi dan perencanaan yang jelas. Hari ini, hal ini meliputi memiliki model cloud yang sesuai, public, private, atau hybrid. Identifikasi uang kerja yang akan dipindahkan ke cloud serta menetapkan tujuan bisnis yang ingin dicapai tanpa perencanaan yang matang. Perusahaan berisiko mengalami ketidakefisienan, biaya membengkak, atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Poin yang kedua adalah keamanan dan kepatuhan, security atau compliance. Keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi faktor bisnis dalam implementasi cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa penyedia lain cloud memiliki standar kenyamanan yang tinggi seperti enkripsi data, kontrol akses, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa penggunaan cloud mematuhi regulasi industri di undang-undang privasi data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Eropa atau undang-undang lokal lainnya. Poin ketiga adalah keterampilan dan sumber daya manusia. Implementasi cloud computing membutuhkan tim yang memiliki keterampilan teknis dan pemahaman yang baik tentang teknologi cloud. Perusahaan perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa staf mereka mampu mengolah dan kekuasaan cloud secara efektif. Kurangnya keterampilan dalam mengolah cloud dapat menyebabkan ketidakefisienan operasional dan kegagalan dalam memaksimalkan potensi cloud. Poin yang keempat, manajemen biaya dan optimasi sumber daya. Salah satu keuntungan utama cloud computing adalah kemampuannya untuk mengurangi biaya infrastruktur IT. Namun, tanpa manajemen biaya yang baik, perusahaan dapat mengalami biaya yang tidak terduga seperti cost upfront. Perusahaan perlu memantau penggunaan sumber daya cloud secara teratur, mengoptimalkan konfigurasi, dan memanfaatkan layanan cloud yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Tools manajemen cloud dan analisis biaya dapat membantu perusahaan mengontrol pengeluaran dan memaksimalkan ROI atau return of investment yang optimal. Selanjutnya yang keempat adalah virtualisasi dan cloud computing telah menjadi fondasi transformasi digital di banyak organisasi. Kedua teknologi ini menawarkan berbagai keuntungan tetapi juga memiliki beberapa kerugian yang perlu dipertimbangkan. Berikut penjelasan singkat padat keuntungan dan kerugian. 8 keuntungan virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama adalah efisiensi biaya. Virtualisasi dan cloud computing mengurangi kebutuhan investasi dalam infrastruktur fisik seperti server dan storage. Perusahaan hanya membayar sumber daya yang digunakan atau VS-UGO sehingga menghemat biaya personal. Yang kedua adalah skalabilitas. Cloud computing memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Ini sangat berguna untuk menangani beban kerja yang fluktuatif. Yang poin ketiga adalah fleksibilitas. Pengguna dapat mengakses aplikasi dan data dari mana saja, kapan saja, selama terhubung ke internet. Ini mendukung kerja remote dan kolaborasi global. Poin keempat, pemulihan bencana atau disaster recovery. Cloud computing menyediakan solusi backup dan recovery lebih cepat, handal dibandingkan infrastruktur tradisional, memastikan kelangsungan bisnis. Poin kelima adalah percepatan implementasi sumber daya cloud dapat diprovisioning dalam hitungan menit, mempercepat waktu penyebaran aplikasi dan lain-lain. Keenam, optimasi sumber daya virtualisasi memungkinkan pemanfaatan sumber daya fisik secara maksimal dengan menjalankan beberapa mesin virtual atau VM pada satu server fisik. Yang ketujuh, pemeliharaan yang mudah. Penyedia cloud bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur termasuk pembaruan perangkat lunak dan keamanan. Mengurangi beban tim IT internal. Poin ke-8, inovasi yang lebih cepat dengan akses ke teknologi seperti teknologi terkini seperti AI, machine learning, dan big data. Perusahaan dapat berinovasi lebih cepat dan tetap kompetitif. Dan ini adalah berikut tiga kerugian virtualisasi dan cloud computing. Poin yang pertama adalah ketergantungan pada koneksi internet. Cloud computing membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Jika koneksi bermasalah, produktivitas terganggu. Poin kedua adalah masalah keamanan dan privasi. Meskipun penyedia cloud menawarkan keamanan tinggi, risiko kebocoran data atau serangan siber terpada. Perusahaan juga harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data. Poin yang ketiga, perusahaan juga harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data. Poin yang ketiga, biaya yang tak terduga meskipun agak penting dapat mengurangi biaya penggunaan yang tidak terkontrol atau salah satu konfigurasi dapat menyebabkan biaya membengkak atau cost overrun. Ya, berikut adalah jawaban pembahasan singkat saya untuk ujian akhir semester mata kuliah cloud computing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.